Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Sobat OJK, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dimanapun Sobat OJK berada. Sobat OJK, selamat datang di IG Live Rabu bersama Jubir untuk hari ini, dimana ini merupakan episode kelima, dan hari ini kita akan membahas mengenai investasi bodong. Senang sekali saya Sekar Putih Jarot dapat menyapa rekan-rekan Sobat OJK di IG Live hari ini. Sebagaimana diketahui juga rekan-rekan Sobat OJK bahwa memang ini merupakan tema yang tentunya menjadi perhatian kita semua karena memang sangat meresahkan masyarakat, dan ini adalah suatu hal yang memang kita perlu untuk ketahui bersama agar dalam berinvestasi Sobat OJK dapat memahami, mencermati, dan benar-benar melihat jenis-jenis investasi yang memang memiliki sifat skema-skema yang syarat akan penipuan, dan tentunya bagaimana sih upaya dalam memberantas investasi bodong ini yang menjadi memang perhatian regulator dan juga pemerintah. Untuk itu Sobat OJK, pada hari ini kita akan ngobrol bersama dengan Bapak Tongam L. Tobing. Beliau merupakan Ketua Satgas Waspada Investasi. Tapi sepertinya ini belum masuk nih ya Pak Tongamnya ya. Tapi kita tunggu dulu kalau begitu. Pinjaman online meresahkan masyarakat, kata Mas Abi. Betul Mas, itu kami sepakat, dan memang ini harus diberantas, dan ini merupakan upaya yang bersama karena investasi itu sifatnya bisa lintas sektor. Jadi tidak hanya terjadi di sektor keuangan, tetapi bisa juga terjadi di sektor-sektor yang lainnya. Lalu memang ini juga suatu hal yang kenapa sih terus bermunculan, karena memang Sobat OJK kita melihat bahwa adanya tingkat literasi, angka dari hasil survei yang telah dilakukan tahun 2019 bahwa, dan ini dilakukan per 3 tahun ya teman-teman. Nah ini tahun 2019 literasinya masih memang relatifly rendah di 38%, sementara tingkat inklusinya sudah mencapai 76%. Ini artinya memang ada gap antara masyarakat yang memang sudah memiliki produk dan layanan keuangan tetapi memiliki pemahaman yang memang mungkin belum begitu paham mengenai apa yang mereka miliki ini gitu, dan dengan adanya kemajuan teknologi ini menjadi peluang bagi banyak modus-modus tindak kejahatan terkait dengan keuangan yang terbuka karena memang akses terhadap produk-produk yang sifatnya produk atau layanan yang sifatnya ternyata itu skemanya adalah penipuan, itu sangat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Oleh karenanya ini saya coba cek lagi ya, belum nih kayaknya. Jadi ini penting teman-teman untuk disaksikan teman-teman untuk agar memang dapat terhindar dari atau menghindari tawaran-tawaran yang sifatnya skema-skema seperti kayak Ponzi itu seperti apa. Lalu juga nanti kita akan bahas modus-modus sekarang yang sedang banyak berkembang gitu kan ya, terus juga banyak yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat ataupun afiliator, hal-hal yang seperti itu yang nanti kita juga akan coba tanyakan kepada Bapak Tongam L. Tobing tentang bagaimana selama ini Satgas Waspada Investasi juga telah berupaya untuk melakukan pemberantasan terhadap investasi bodong. Dan Satgas Waspada Investasi ini merupakan forum koordinasi dari 12 kementerian dan lembaga. Nah ini yang terkadang memang publik belum memahami ya diferensiasi antara OJK dengan SWI. Jadi SWI itu atau Satgas Waspada Investasi itu tidak hanya OJK, tetapi OJK merupakan salah satu anggota dari forum koordinasi tersebut. Jadi ada 12 kementerian dan lembaga di dalamnya, dan OJK salah satu diantaranya. Dan oleh karenanya tadi yang seperti saya katakan di pembukaan bahwa memang yang namanya investasi bodong ini bisa lintas sektor, dan oleh karenanya pemberantasannya juga merupakan koordinasi dari berbagai macam pihak. Tapi kebetulan ketua satgasnya itu berasal
dari OJK saat ini gitu. Nanti dengan Pak Tongam Tobing, dan ini yang akan kita ngobrol sore hari ini. Coba saya lihat ya. Sudah ada. Oke, kita accept. Tidak bisa. Selamat sore Pak Tongam. Selamat sore. Selamat sore Pak Tongam. Selamat sore. Selamat sore Mbak Sekar. Gimana kabar Mbak? Sehat Bapak? Sehat Mbak. Alhamdulillah. Gimana kabar? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Semangat nih Pak. Ini kayak banyak banget nih Pak yang udah join kita Pak untuk bicara mengenai investasi bodong ini. Nih kan Bapak investasi legal. Pak Tongam nih memang sangat dikenal oleh publik karena memang tidak pernah lelah nih untuk terus mengedukasi masyarakat ya Pak ya. Iya, gimana Mbak? Ya Pak, jadi tadi saya di pembukaan itu bilang bahwa memang menjelaskan orang tuh suka, masih masyarakat secara umum tuh masih suka tidak bisa membedakan nih Pak, OJK sama SWI gitu Pak. Jadi kita kalau ngeliat tuh OJK menutup sekian banyak investasi ilegal gitu ya. Memang kita termasuk berupaya di dalamnya ya Pak. Tapi sebenarnya perbedaan SWI dengan OJK ini yang mungkin bisa dijelaskan dan dipertegas sama Pak Tongam, Pak. Silakan, Pak. Iya, terima kasih Mbak Sekar, Bapak Ibu, rekan-rekan. Selamat sore, salam sehat. Jadi benar, kami dari Satgas Waspada Investasi sangat concern terhadap penyebutan berbagai media massa tentunya mengenai konteks antara OJK dengan Satgas Waspada Investasi. Yang melakukan pencegahan dan penanganan pemberantasan investasi legal itu adalah Satgas Waspada Investasi, bukan OJK. Ini perlu dipahami. Jadi OJK tidak melakukan pemberantasan investasi legal. Karena apa? Karena OJK itu memang mengatur mengawasi sektor jasa keuangan, yaitu perbankan, pasar modal, industri keuangan numbang. Investasi ilegal itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak berizin dan kecenderungannya banyak sekali yang terkait dengan perdagangan, koperasi, travel umroh, arisan online, money game yang memang bukan tugas OJK. Jadi kami berharap memang konteks dalam penanganan investasi legal ini adalah konteks Satgas Waspada Investasi. Mungkin dikaitkan dengan OJK karena ketuanya dari Satgas Waspada Investasi dari OJK. Jadi itu. Ya, memang benar kalau kita lihat di media massa OJK menghentikan binary option. Wah, nggak ada kaitannya, nggak nyambung gitu. Jaka Sembung bawa golok, nggak nyambung, Bo. Itu memang. Jadi kita ingin jelaskan ke masyarakat. Baik, tapi memang OJK memang salah satu daripada daripada anggota ya Satgas Waspada Investasi ya Pak ya. Memang ini salah upaya ini harus dilakukan bersama kan ya Pak Tongam. Iya, benar. Tadi perlu ditekankan tadi ya Pak, kalau boleh saya tambah sedikit, memang benar kata Pak Tongam gitu. Misalkan ada penipuan penipuan dengan kedok koperasi gitu, datangnya ke OJK, padahal sebenarnya itu ada otoritasnya sendiri, seperti itu kan Kemenkom gitu ya Pak ya. Ya, benar-benar Pak. Iya, tapi perlu kita sadari juga dan perlu saya sampaikan bahwa OJK sangat concern dalam pemberantasan investasi ilegal dan pinjol ilegal ini melalui Satgas Waspada Investasi. Jadi OJK dalam rangka perlindungan masyarakat, perlindungan konsumen, melakukan pemberantasan investasi legal melalui Satgas Waspada Investasi. Betul, Pak. Gitu. Memang sesuai dengan mandat kita OJK dalam konteks perlindungan konsumen, kita memang mendukung Pak Satgas Waspada Investasi secara penuh untuk terus melakukan pencegahan ya Pak ya terhadap investasi bodong atau yang kita sebut sebagai investasi ilegal. Nah Pak, sebenarnya nih kita udah sering lah melihat Pak Tongam di berbagai media massa ya Pak. Maksudnya di sosial media juga Pak Tongam juga udah ada di mana-mana. Tapi dan Pak Tongam tuh juga kita tidak pernah lelah lah. Kita instansi yang semua tergabung di dalam Satgas Investasi itu tidak pernah lelah untuk terus bersama-sama untuk menggaungkan masyarakat agar tidak terjebak sama investasi bodong. Tapi menurut Bapak kenapa ya Pak masih banyak masyarakat yang memang banyak terjebak dalam investasi bodong itu sendiri Pak, atau investasi ilegal? Iya, banyak faktornya sebenarnya. Kenapa masyarakat kita masih sering terjebak investasi bodong ya? Tapi bisa kita simpulkan ada beberapa ya. Yang pertama, karena memang nature-nya manusia itu ya ingin cepat kaya, ingin mendapatkan keuntungan cepat dapat mobil, dapat rumah, dapat transfer dana yang sangat besar. Makanya kita sangat cepat menangkap
investasi yang ditawarkan oleh influencer yang melakukan flexing. Jadi pada saat dia mempertontonkan mobil mewah, rumah mewah, wow, kita langsung saya harus menjadi seperti itu. Ini keinginan manusia yang memang sangat-sangat mudah terpengaruh dengan iming-iming imbas tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga masyarakat kita memang yang sangat sudah mengetahui bahwa itu investasi legal, tetapi dia berprinsip biasanya peserta pertama itu untung loh. Yang rugi itu peserta belakangan. Makanya buru-buru dia masuk. Ini juga ada. Ini perlu perubahan perilaku masyarakat kita. Kemudian juga memang yang perlu kita sadari bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat kita yang perlu kita tingkatkan. Jadi masyarakat itu selalu kita inginkan untuk waspada terhadap penawaran-penawaran ini. Ini. Kemudian juga memang kemajuan teknologi digital ini juga mempengaruhi masyarakat kita semakin mudah akses dengan informasi investasi legal. Kita contohnya semua rata-rata punya Android ya, di mana setiap hari di situ banyak sekali penawaran-penawaran yang memang harusnya kita seleksi. Jadi masyarakat diminta menseleksi yang mana yang harus dibuka linknya atau yang mana harus diikuti, yang mana yang enggak. Nah, ini seleksi ini yang perlu kita gaungkan supaya masyarakat cerdas memilih informasi mana yang harus diikuti, informasi mana yang tidak perlu diikuti. Jadi masyarakat kita memang pada intinya adalah edukasi kita tingkatkan, dan bagi masyarakat yang sudah mengetahui tapi ikut juga, kita minta perubahan perilaku lah. Ini kita lihat contohnya ya, beberapa masyarakat kita yang masuk di investasi legal sudah bertahan beberapa lama gitu, diuntungkan. Ya mereka memang diam-diam saja karena menguntungkan. Walaupun kita sudah katakan itu ya, ilegal. Kalau lagi untung diam dia. Tapi setelah rugi ya itu tadi. Teriak dia. Jadi kembali lagi memang kita ingin masyarakat kita lebih cerdas. Betul, Pak. Dan itu tadi kan Bapak sempat sampaikan bahwa memang dengan adanya perkembangan teknologi itu juga ya Pak. Maksudnya pencegahan itu kan lewat literasi, Pak. Peningkatan edukasi, kita meningkatkan literasi. Kita sebagai konsumen juga punya maksudnya kita juga harus paham ya Pak akan apa yang memang kita mau investasikan kan, seperti itu resikonya gitu kan Pak. Dan apakah itu legal atau tidak. Nah, tetapi memang dari sisi teknologi itu sendiri Pak dalam konteks pencegahan itu bisa dikategorikan sulit nggak Pak? Karena kan dengan teknologi ini Pak, hari ini ditutup, besok dia bisa mereplika lagi ya Pak ya. Habis itu dia bisa muncul lagi dengan yang baru lagi gitu Pak. Itu jadi gimana tuh Pak? Iya, upaya-upaya pemberantasan memang sudah lama kita lakukan. Contohnya ya yang paling anyar itu binary option ya, binomo. Binomo itu sudah kita blokir dan kita hentikan sejak 2019. Tetapi itu tadi memang pemblokiran ini kan tidak merupakan solusi jangka panjang. Karena apa? Karena pelaku-pelaku ini selalu mencari cara mengganti nama, membuat aplikasi baru, sehingga bisa masuk ke Indonesia lagi. Dan juga mereka menggunakan influencer-influencer tentunya, yang memang ini juga masyarakat kita itu ingin mendapatkan keuntungan dengan bekerjasama dengan para pialang berjangka ini. Nah, edukasi kita tentu menyeluruh ya. Pandemi COVID ini juga membawa berkah sebenarnya bagi edukasi kita, di mana selama ini kita physical presence ya, kita datang langsung dan itu terbatas paling 100-200 orang. Tetapi dengan media webinar, sosialisasi melalui Zoom, bisa kita menjangkau ribuan dan dikoneksikan dengan YouTube lagi. Ini juga menarik. Tapi memang kalau kita lihat tugas berat kita ya, berbagai lapisan masyarakat di daerah tentunya menjadi sasaran kita. Terutama para ibu-ibu dan juga sekolah-sekolah ya, karena kita lihat saat ini mereka ini bisa menjadi aliansi kita untuk melakukan edukasi ke masyarakat lainnya tentunya. Tetapi yang pasti adalah kegiatan edukasi akan berlanjut terus, dan kami yakin ini kan supply demand ya. Pelaku itu ada karena masih ada pasarnya di Indonesia, masih ada yang mau ditipu di Indonesia kan gitu. Nah, oleh karena itu kita didik yang ditipu ini, yang mau ditipu ini. Jadi kita respon dari pasarnya, dari masyarakatnya, mengedukasi mereka. Harusnya memang ini memang menjadi peran kita bersama di masyarakat ya. Bagaimana kita meningkatkan literasi masyarakat kita agar waspada investasi legal. Modus-modusnya seperti apa ya Pak ya? Itu tadi juga sempat katakan gitu kan. Akhir-akhir ini memang SWI sudah berhasil untuk mengungkap modus penipuan baru yang tadi Bapak sebutkan seperti binary option kan Pak ya tadi. Nah, dan ini tentu OJK juga sangat mendukung upaya ini, dan bagaimana SWI juga sudah mengungkap modus penipuan. Tapi kira-kira Pak mungkin untuk
Sobat OJK nih Pak, biar lebih clear lagi. Seperti apa sih Pak modus-modusnya ini yang penipuan-penipuan investasi yang perlu dicermati oleh masyarakat, yang bentuk-bentuknya seperti apa Pak? Iya, pertama-tama kita ingin sampaikan ciri-cirinya dulu mungkin. Betul. Ciri-cirinya. Jadi yang pertama dia selalu mengiming-imingi imbal hasil tinggi, itu tadi. Jadi memberikan keuntungan yang sangat cepat dan kemudian juga dia eh, selalu memang ada apa bonus-bonus bagi orang yang merekrut orang lain, peserta baru. Jadi tidak ada barang yang dijual, tetapi contohnya ada investasi, kita diminta untuk merekrut orang, masuk investasi kita dapat bonus. Kemudian juga sering menggunakan tokoh agama, tokoh masyarakat, public figure seperti influencer-influencer. Ini sering digunakan karena memberikan keyakinan bahwa mereka sudah ikut. Dan juga mereka selalu mengklaim tanpa risiko. Nah, ini juga menjadi perhatian kita bahwa setiap investasi itu ya ada risikonya tentunya. Dan tidak ada izin secara legalitas. Nah, ini yang tidak ada tentunya di dalam perizinan mereka. Tidak ada izin badan hukumnya, izin produknya, izin kegiatannya, tidak ada. Jadi kita menyikapi bagaimana kita melihat dari ciri-cirinya itu. Jadi ya Pak Tongam juga selalu tuh kalau merangkumnya tuh Pak Tongam punya tagline itu dua L ya Pak, legal dan logis ya Pak. Untuk legalitas harus dicek, cek ke OJK, lalu juga misalkan mungkin yang tadi Bapak sebutkan koperasi itu cek ke Kementerian Koperasi, lalu komoditi terkait dengan emas, kripto dan juga forex bisa dicek kepada Bapepti dulu ya Pak ya, apakah memang itu terdaftar terhadap otoritas yang terkait, mempunyai izin usaha dari otoritas yang terkait. Lalu juga logis Pak, tadi Bapak juga sebutkan bahwa returnnya tuh orang kan pengen cepet kaya gitu, suatu hal yang instan itu nggak pernah bertahan ya Pak. Biasanya kalau instan memang perlu proses kan ya Pak, dan tidak ada yang namanya guaranteed return tuh Pak. Banyak yang menjanjikan bahwa garantinya pasti gitu, ini pasti gitu, padahal investasinya pasti ada resikonya ya Pak ya. Oke. Baik, jadi Sobat OJK itu harus diperhatikan tadi yang yang tadi Pak Tongam juga sudah sampaikan. Nah, Pak, kan tadi Bapak sebut flexing gitu. Nah, ini kan banyak yang memang sekarang modus cara untuk memasarkan produk dan layanan ini melalui tadi kegiatan yang kayak flexing itu Pak. Nah, mungkin dan melibatkan juga banyak influencer gitu, atau banyak influencer yang jadikan afiliator itu, Bapak pesan kepada para influencer tuh apa Pak? Coba bisa mungkin Bapak sampaikan ini. Yang lagi nonton juga ada nih Pak Sobat OJK yang mungkin semua jadi influencer. Ya, kami sudah memanggil 5 influencer yang besar ya, termasuk Indra Kents, Doni Salmanan, Vincent, Erwin, dan Kenneth William. Kami sudah panggil mereka dan kami minta mereka 2 hal. Yang pertama, menghentikan semua promosi atau training mengenai perdagangan agar mereka tidak melakukan kegiatan itu karena kegiatannya ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, kami minta mereka menghapus semua konten di media sosial yang menawarkan trading. Dan mereka memahami dan mereka melakukan. Tetapi memang pada awalnya mereka ini mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui bahwa itu ilegal. Karena memang ditawarkan di Indonesia katanya. Nah, kemudian kita sampaikan, ya semua yang ditawarkan di Indonesia belum tentu legal semua kan gitu. Jadi mereka memahami setelah kita diskusi, dan saat ini memang sudah ada proses hukum di kepolisian bagi 2 orang. Nah, mereka memang pada intinya melakukan flexing tadi, memamerkan kekayaan-kekayaannya seakan-akan memang mengajak masyarakat kita untuk sama seperti mereka. Punya mobil mewah, punya rumah mewah, punya rekening yang sangat besar. Dan ini diminati oleh masyarakat, banyak masyarakat, sehingga mereka ikut di sana. Jadi kegiatan-kegiatan flexing ini memang bisa menjadi modus untuk memberikan pemahaman bahwa dia juga sangat untung, mempunyai keuntungan yang besar dalam investasi binary option ini. Tidak disadari bahwa binary ini sebenarnya adalah kegiatan-kegiatan tebak-tebakan ya, seperti perjudian, di mana kita menebak suatu harga aset naik atau turun pada jangka waktu tertentu, dan tidak ada yang diperdagangkan di sana, dan bukan merupakan sarana investasi, karena yang kita dapatkan ya dapat atau tidak, itu jadi berupa perjudian. Jadi kegiatan flexing ini jangan menjadikan kita tertarik seperti mereka, dan tidak ada sesuatu yang sangat instan untuk mendapatkan itu. Hanya dengan kerja keras tentunya. Baik Sobat OJK, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Tongam sangat perlu kita camkan. Tidak ada yang instan, perlu kerja keras gitu ya Pak. Betul.
Ya Pak, ini juga ada yang bertanya Pak. Kalau Pak, bagaimana kalau yang melalui grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp itu, apakah kita perlu perhatikan? Apa yang perlu diperhatikan Pak? Apa itu benar semuanya ilegal? Iya, ini juga menjadi perhatian kita Telegram ya. Telegram ini sangat banyak mencatut entitas atau perusahaan yang legal. Seakan-akan mereka legal. Jadi pada saat kita masuk di Telegram contohnya, tiba-tiba kita dimasukkan dalam suatu grup investasi dan menawarkan investasi-investasi kepada kita, ini kami pastikan ilegal. Jangan diikuti. Karena apa? Karena banyak sekali yang terjebak di sana. Mereka ikut investasi, menyampaikan atau memasukkan uangnya, kemudian setelah masukkan uang, dijanjikan, contohnya kita masukkan 5 juta, kita dijanjikan nanti 2 hari menjadi 7 juta atau 8 juta. Setelah 2 hari dia minta untuk membuka pengiriman dananya 1 juta lagi. Karena sudah terlanjur 5 juta, kita sampaikan 1 juta. Setelah itu, kita dikeluarkan dari grup. Kita nggak bisa tracing dari mana itu, di mana mereka. Nggak bisa, karena kita ada datanya. Jadi kami melihat, ada memang telegram-telegram dari entitas yang legal. Tetapi tidak seperti yang saya sampaikan tadi, langsung memasukkan kita dan menawarkan investasi legal. Kalau sudah begitu, menawarkan seperti itu, jangan diikuti. Telegram tentu sangat banyak penipuan-penipuan di sana, dan kami banyak juga memblokir penipuan-penipuan di sana. Jadi kita harus melihat juga bahwa penawaran-penawaran ini akan sangat tetap ada. Karena memang teknologi digital ini nggak bisa kita hambat. Orang berbuat jahat melalui digital ini juga nggak bisa kita hambat. Yang bisa kita bentengi adalah diri kita sendiri tadi. Diri kita sendiri. Ya, jadi kita bentengi diri kita sendiri. Jangan sampai kita terjebak. Ibaratnya kejahatan ya, kejahatan pencurian contohnya. Pencurian itu walaupun diberantas ya pencurian itu ada. Karena kejahatan dan bagaimana mereka itu mencari modus baru. Oleh karena itu di samping kita menangkap pencurinya, kita juga membentengi diri dengan memagar rumah kita kan gitu. Nah ini juga seperti itu edukasinya. Jadi jangan sampai kita jebol, tertipu. Kita bentengi diri kita dengan kewaspadaan agar bisa tidak kena tipu. Bentengi diri kita dengan kewaspadaan agar tidak tertipu. Jadi kalau memang ada penawaran-penawaran, selalu cek apakah memang itu merupakan kontak yang jalur yang resmi ya Pak dari perusahaan yang memang menawarkan. Itu adalah memang jalur yang resminya. Baik Pak, lalu ini ada yang nanya Pak dari dari line ini, Pak kalau sudah terlanjur ketipu lapor kemana Pak? Iya. Kalau sudah lanjut ketipu, tapi ini ketipu mana dulu? Jangan-jangan ketipu pacar ini. Ketipu apa ini kira-kira? Ketipu investasi legal mungkin ya? Ilegal Pak, kalau investasi legal ya. Ketipu investasi ilegal. Jadi begini, kami sangat mengharapkan masyarakat melapor ke kami, Satgas Waspada Investasi melalui email waspadainvestasi@ojk.go.id untuk bisa kami lakukan pemblokiran, kemudian kami hentikan dan kami umumkan ke masyarakat. Tetapi apabila masyarakat sudah dirugikan oleh para pelaku ini, kami sangat mendorong untuk lapor ke polisi agar dilakukan proses hukum. Jadi jangan dibiarkan mereka terus berkeliaran, lapor polisi, kemudian supaya diberikan efek jerah di sana nanti, di proses hukum nanti. Oke Pak, baik Pak. Kita lihat banyak pertanyaan lagi nih Pak, coba ya saya lihat dulu. Bagaimana sih Pak cara memilih investasi yang aman Pak? Yang aman dan terhindar dari bodong. Nah, ini diulang lagi Pak, mereka perlu berulang-ulang nih biar ingat. Iya, pertama-tama memang tadi udah disampaikan Baskar juga sebenarnya. Apabila kita mau investasi dan atau ada penawaran investasi dengan iming-iming imbal tinggi, kita cek 2L sebenarnya. Legal dan logisnya. Legal artinya cek legalitasnya. Betul. Cek izin badan hukumnya, cek izin produknya, izin kegiatannya. Kalau dia jasa keuangan, cek di OJK. Kalau koperasi, cek di Kementerian Koperasi. Kalau perdagangan, cek di Kementerian Perdagangan. Kalau travel umroh, cek di Kementerian Agama. Nah, legalitas ini sangat penting. Kalau nggak ada legalitas, jangan ikuti. Itu kecenderungan penipuan. Itu yang pertama. Yang kedua, logis tadi, rasionalitas imbal hasil. Sangat tidak masuk akal kalau ada perdagangan ya, berjangka komoditi yang menawarkan keuntungan fix. Padahal harga itu kan naik turun, bisa rugi, bisa untung. Sangat menyesatkan. Penawaran di robot trading rata-rata seperti itu. Kemudian juga sangat tidak masuk akal ada kegiatan-kegiatan yang memberikan kita 1% per hari. Ini juga di dalam kita beberapa waktu lalu ada di Dream for Freedom yang melakukan itu. Kemudian
tidak rasional juga kalau umpamanya ada kampung kurma di Bogor menawarkan kafling dengan 5 pohon kurma bisa menghasilkan 100 juta setahun. Apakah pohon kurma sebegitu bagusnya di Indonesia? Ini juga nggak rasional. Kemudian contohnya ada perkebunan singkong di Ciawi yang menawarkan 30% per bulan. Pada saat kita invest, bulan pertama udah dibayar. Bagaimana mungkin singkong berbuah dalam 1 bulan? Berarti uang kita juga yang dibayar. Rasionalitas ini yang perlu kita bangun di masyarakat, bahwa tidak akan ada sesuatu yang rasional. Kemudian investasi apa yang aman? Ini tergantung pada profil risiko kita sendiri sebenarnya. Apakah kita ingin yang liquid dan risikonya tidak ada, ya masuklah di tabungan, deposito, beli emas gitu. Tetapi kalau kita ingin jangka panjang, ya bisa beli di properti kan gitu kan. Atau kita ingin berisiko tinggi, ya bisa beli saham atau reksadana. Jadi tergantung pada kita. Yang pasti tadi cek 2L-nya itu. Kalau mau kita investasi, cek 2L. Dan kita mau yang mana yang aman, itu tadi. Bisa kita lihat dari otoritas masing-masing. Tapi perlu juga kita sampaikan ya, tidak ada suatu investasi yang apa ya, yang untung terus. Aman itu istilahnya aman apa kira-kira dari pertanyaannya ya? Aman untung terus atau gimana? Karena bisa saja turun investasi. Contohnya ya, kripto ya, aset kripto itu kemarin itu Bitcoin tahun lalu mencapai 900 juta per Bitcoin, 970. Hari ini dia hanya berkisar di 500-600 juta. Berarti ada penurunan sampai 300 juta kan gitu. Nah, itu aman nggak? Ya aman menurut saya sih tergantung bagaimana kita mengelola risiko. Kalau kita sudah tahu risiko itu akan ada, tentu kita puas bahwa saya menyadari risiko. Yang sering orang stres, tidak puas itu tidak mengetahui risiko itu. Dia harapkan naik terus. Misalnya contohnya koin tokennya Anang, asik. Kan ibu-ibu kan pada ini berbondong-bondong beli. Ada yang mungkin gitu ya, karena idola. Tapi harganya sekarang kan jatuh dari 3 Maret yang lalu pada saat listing 76, sekarang menjadi 16 atau 17. Ini kan jatuh sampai 80% lebih. Nah, ini juga aman nggak? Amannya itu dari mana sisinya? Dari kenaikan harga atau bagaimana? Yang penting dari amannya itu adalah kita tidak tertipu tentunya. Tapi risiko naik turunnya investasi itu harus kita sadari. Oleh karena itu, jangan sampai menyesal kalau investasi kita turun. Dan jangan sampai euforia kalau investasi naik seperti itu. Jadi ya wajar-wajar saja lah, tapi kita ikuti. Yang penting kita harus menyadari profil risiko kita seperti apa sebenarnya. Baik Pak, jadi memang sesuaikan dengan profil resiko dan memang memahami resiko yang diambil ya Pak ya. Gitu. Jadi naik turun itu adalah bagian dari memang resiko investasi itu sendiri. Baik Pak, ini coba kita lihat lagi nih Pak. Ada roadmap-nya nggak Pak ke depan ataupun SWI ini nanti akan ada pengembangannya seperti apa dengannya seperti itu Pak? Dalam menggunakan kewaspadaan katanya gitu Pak. Iya, memang saat ini kita sangat kuat ya, 12 kementerian lembaga sebenarnya sangat kuat, di mana otoritas itu ada di sana, dan kita didukung juga oleh Kemendagri yang bisa membangun edukasi ke seluruh kabupaten-kabupaten, provinsi. Ada Kemendikbud juga di sana yang bisa kita bangun edukasi ke guru-guru di sana, dan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang bisa kita ambil dari entitas atau dari lembaga yang ikut di Satgas Waspada Investasi ini. Strategi kita memang jangka panjang adalah edukasi sebenarnya, edukasi tadi. Jadi kita berantas dengan, tetap kita lakukan pemberantasan ya, para pelaku ini kita berantas, kita blokir, kita hentikan. Tetapi tadi memang penawaran itu tidak akan berhenti. Karena kita tidak tahu dia melakukan mengirim SMS ke kita juga ya, nggak mungkin kita bisa tahu. Atau melalui media sosial, atau nempel di iklan-iklan di YouTube atau di Google yang memang sangat tersembunyi di sana, yang bisa diakses masyarakat. Tetapi kami di Satgas Waspada Investasi, dalam tahun 2022 ini kita akan melakukan edukasi dengan persentase tertentu ya kepada guru-guru, kepala sekolah SMP, SMA, pesantren, kemudian madrasah, kemudian pengurus koperasi, kepala desa, yang memang tujuan kita adalah mendidik masyarakat kita. Karena kami yakin semakin terdidik masyarakat kita, semakin sempit ruang gerak mereka. Ini dari kami. Walaupun memang ada sebagian masyarakat kita yang juga pelakunya ya. Walaupun kita didik seperti apa pelakunya ini kan, dia bilang ya nggak mungkin sadar kan orang dia pelakunya kan, itu pasti ada. Jadi nah ini pasti ada yang tidak bisa kita jangkau tentunya. Tetapi masyarakat semakin terdidik, jangan sampai nanti kita sudah hentikan contohnya binomo ya, atau kegiatan-kegiatan Oxtrade, kegiatan-kegiatan pialang berjangka yang kita hentikan sampai 634.
masih diikuti masyarakat. Ah, di mana ini salahnya? Jadi kita juga ingin menciptakan awareness masyarakat. Masa ada investasi A ditipu, masuk lagi B ditipu lagi, C ditipu lagi, kok bisa? Nah, yang bisa mengendalikan ini adalah bagaimana kita menciptakan kewaspadaan itu. Loh, di sana udah begini, modusnya seperti ini. Iya, seperti itu. Jadi peran masyarakat sangat penting. Karena ini tugas kita bersama. Iya Pak, ini OJK harus terjun ke lapangan bersama masyarakat. Iya Pak ya, kita pasti akan terus untuk mengejarkan tadi edukasi itu ya kepada masyarakat Iya, agar iya, memiliki kewaspadaan iya, tadi untuk membenteng diri karena itu adalah memang perisai pertama kita Pak, betul Pak. Nah iya. ini apa Pak? Ada yang menanya, oh nih ada yang bertanya, kalau untuk tahu itu adalah mining kripto yang ilegal, kalau untuk kripto bisa dicek dengan Bapepti ya, Sobat OJK, itu coba silahkan ke melihat informasinya di website Bapepti atau mengkontak Bapepti. Oke, Pak, kalau untuk lembaga luar punya izin di luar tapi tidak ada izin di Indonesia, apakah itu terhitung ilegal? Ada yang nanya itu Pak. Iya, iya. Jadi gini, ini kegiatan-kegiatan perdagangan berjangka atau aset kripto yang ada di luar negeri, yang melakukan kegiatan di Indonesia, tidak izin di Indonesia, dia melanggar undang-undang. Seperti kegiatan-kegiatan Binomo, Oxtrade, Olimtrade, OctaFX, itu kegiatan ilegal tentunya. Kalau mereka ingin mempunyai kegiatan di Indonesia, silakan mengurus izin di Indonesia. Dan demikian juga crypto exchanger ya. Di Indonesia kan ada 17 ini. Dulu Bapak Ibu mungkin kenal Binance. Binance ini adalah salah satu crypto exchanger atau pasar kripto yang besar ya di luar negeri. Mereka mencoba-coba membuka kantor di Kuningan pada saat tahun lalu ya kalau nggak salah. Kemudian kita panggil dia, saudara ini apa izinnya di sini Binance ini? Kalau mau berusaha silakan urus izin. Mereka nggak mau urus izin, nggak mau. Akhirnya kita katakan dia ilegal di Indonesia. Demikian juga Huobi. Huobi itu besar di Korea, tapi kegiatannya di Indonesia ya memang kita blokir. Jadi semua kegiatan di luar negeri yang dapat izin belum tentu legal di Indonesia kalau melakukan kegiatan di Indonesia. Sama seperti contohnya bank. Bank-bank yang berada di luar negeri mempunyai kegiatan menghimpun dana dan memberikan kredit di Indonesia, ya memang ini ilegal kan? Tidak bisa, dia harus izin di bank di Indonesia. Demikian juga semua perdagangan. Perdagangan itu prinsipnya di Indonesia, siapa yang melakukan kegiatan usaha harus ada izin. Kita lihat contohnya di Undang-Undang Perdagangan ya, pasal 106. Perdagangan tanpa izin itu pidana, ada pidananya. Nah ini, jadi masyarakat diminta jangan ikut kegiatan entitas di luar negeri, walaupun dia bilang sudah punya izin, di Indonesia tidak punya. Itu kegiatan ilegal. Jadi memang kalau yang sifatnya ilegal ini adalah suatu tindakan kejahatan ya Pak, dan kalau memang jadi beban harus segera melaporkan kepada pihak berwenang, kepada kepolisian, ataupun memang juga bisa melaporkan lewat Satgas Waspada Investasi ya Pak. Tapi untuk tindakan hukum memang dilaporkan kepada kepolisian. Baik Pak, ini banyak sih yang mau bertanya, tapi sebenarnya kita nih udah keasikan ngobrol, udah mau lebih dari 30 menit nih Pak Tonga. Mungkin Pak Tonga ada yang sebagai closing statement Pak, karena ini sekali lagi banyak sekali yang memang sudah menanyakan, tapi mostly memang pertanyaannya tadi sama dan sudah dijawab oleh Pak Tongam. Sekiranya apa Pak yang bisa disampaikan sebagai statement Bapak kepada Sobat OJK terkait bagaimana untuk menghindari investasi bodong ini Pak? Ya, yang saat ini memang sangat viral ya, sangat banyak beredar itu ada 3 sebenarnya di perdagangan. Yang pertama binary option, sudah kita bahas tadi. Yang kedua aset kripto, juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga adalah robot trading sebenarnya. Robot trading ini juga sangat viral saat ini. Jadi Satgas Waspada Investasi menghentikan robot trading ini karena melakukan investasi. Jadi robot trading ini kalau sepanjang dia diperdagangkan sebagai barang dan tidak melakukan kegiatan investasi, itu fine-fine saja karena robot trading kan alat. Tetapi banyak sekali pelaku saat ini ya, yang kita hentikan contohnya Fahrenheit, ATG, kemudian ada Dena, Pro Academy. Ini juga kegiatan yang mereka itu menjual robot atau menyewakan robot, dan kita diminta untuk investasi di sana, minta deposit di sana dan memberikan keuntungan yang tetap dari janji-janji mereka. Nah saat ini kita blokir, saat ini ada 19 kita blokir kegiatan robot trading, dan mengakibatkan dampak tentunya kepada masyarakat tidak bisa lagi berdagang atau tidak bisa menarik uangnya. Ini dampak yang memang harus terjadi karena kita ibarat nasi tumpeng ya, kita potong atasnya.
Memang ada kerugian di atasnya, tapi kita melindungi masyarakat di bawahnya yang sangat besar. Jadi kita potong dia daripada kita nanti biarkan akan semakin banyak masyarakat yang rugi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saat ini mungkin masuk di robot trading harus meninggalkan kegiatan-kegiatan itu, ya jangan tergiur dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, sebagai closing statement kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa Satgas Waspada Investasi ini hanya berhasil kalau ada peran serta dari masyarakat tentunya, seperti saya katakan tadi. Jadi kita berupaya untuk membangun Indonesia ini bebas dari investasi legal dengan upaya kita sendiri. Jadi berikan masukan kepada Satgas Waspada Investasi apabila ada ditemukan penawaran investasi legal, sehingga kita bisa cepat memblokirnya, tidak banyak masyarakat dirugikan, dan apabila dirugikan tentu bisa lapor ke polisi. Dan kita ciptakan kewaspadaan. Jangan sampai tertipu di A, tertipu di B, tertipu. Hidup kita ini penuh dengan ditipu-tipu ya. Ya, supaya kita lebih tenang dalam hidupnya. Demikian Mbak Sekar. Baik, terima kasih banyak Pak Tongam. Saya rasa ini merupakan sesi sore yang sangat baik bagi Sobat OJK, dan juga tentunya Sobat OJK tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Pak Tongam, terutama bagaimana kita sebagai konsumen harus dapat membentengi diri sendiri, meningkatkan literasi kita mengenai memahami ciri-ciri investasi-investasi yang sifatnya ilegal untuk dapat kita hindari, dan tentunya SWI akan selalu terdepan ya Pak dalam mencegah dan juga memberantas investasi ilegal. Tetapi sekali lagi kita sebagai konsumen memiliki tanggung jawab juga untuk terus mencermati, sehingga kita sendiri yang memang akan menghindari dari sifat penawaran yang sifat-sifatnya ilegal. Sekali lagi Pak Tongam, saya terima kasih Pak atas sharing. Terima kasih. Semoga di kemudian hari Bapak bisa berkenan lagi Pak untuk gabung di Instagram Live lagi dengan Rabu bersama Jubir. Ini banyak banget Pak yang masih mau bertanya, tapi mungkin nanti topiknya kita akan pilih lagi ya Pak Tongam ya, agar lebih spesifik. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak Tongam. Oke, terima kasih Sobat OJK. Sepertinya tadi kita udah banyak yang kita bahas ya, udah lebih dari 30 menit nih, karena seru banget memang pembahasannya mengenai bagaimana kita dapat menghindari investasi ilegal. Seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Tongam, selalu ingat 2L, legal dan logis. Cek kepada otoritas terkait, dan otoritas terkait dalam hal ini untuk sektor jasa keuangan itu kepada OJK, tetapi misalkan untuk Kementerian untuk koperasi itu kepada Kemenkop, lalu juga misalkan untuk komoditi seperti kripto atau forex atau emas itu kepada Bapepti. Jadi cek dulu kepada otoritas terkait masing-masing, dan selalu lihat apakah ini logis, apakah tawaran investasinya ini memang masuk di akal gitu. Tidak ada hal yang instan, tidak ada yang dapat dijamin, maksudnya tidak ada yang namanya guaranteed return gitu. Karena memang dalam berinvestasi kita harus memahami bahwa itu ada resikonya, sehingga sesuaikanlah dengan profil resiko kita masing-masing. Untuk mengenai informasi yang lebih lanjut seputar sektor jasa keuangan, Sobat OJK jangan lupa untuk mengakses websitenya OJK dan media sosial resminya OJK, dan jangan pernah ragu untuk kontak 157 untuk layanan dan pengaduan terkait jasa dan juga produk keuangan. Sekali lagi, saya Sekar Putih Jarot. Sampai jumpa di Rabu bersama Jubir berikutnya. Stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.